Hai, Miss Salat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih membahas bab 1 bilangan. Kita masuki pertemuan kedua, operasi bilangan bulat. Apa saja yang kita pelajari pada operasi bilangan bulat? Check this out. Untuk penjumlahan dan pengurangan, sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan hari ini akan kita bahas kembali. Yang pertama, yang dipelajari adalah penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, perkalian dan pembagian, dan yang ketiga, pemangkatan. Kita masuki penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan contoh berikut. Negatif 5 ditambah 10 sama dengan, perhatikan garis bilangan. Kita mulai negatif 5 dari 0. 0 negatif 5 ditunjukkan oleh arah garis ke kiri. Ditambah 10, ditambah berarti bergerak ke kanan. 10. Berhenti di sini, maka nilainya adalah positif 5. Kita tulis 5. Negatif 2 dikurang 3. Arahkan panah ke negatif 2. Setelahnya dikurangi 3. Dikurang, maka garis diarahkan ke kiri sebanyak 3. Berhenti di sini, maka nilainya adalah negatif 5. Jadi, negatif 2 dikurang 3, negatif 5. Soal ketiga, negatif 1 dikurang negatif 4. Pertama, arahkan garis ke negatif 1. Setelahnya dikurang negatif 4. Dikurang negatif, maka menjadi kebalikan, ditambah atau bergerak ke kanan, karena dia berlawanan. Nah, bergerak ke kanan sejauh 4. Berhenti di sini. Maka diperoleh hasilnya adalah 3. Ingat ya, negatif ketemu negatif, jadinya positif. Di SD, tentu kalian sudah belajar aturan pada operasi perkalian dan pembagian, kan? Nah, pada perkalian berlaku bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya juga positif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif, dan negatif dikali negatif, hasilnya positif. Begitu juga dengan pembagian. Setiap tanda yang sama jika dikali atau dibagi, maka bernilai positif. Sebaliknya, untuk tanda yang berlawanan, jika kali atau bagi, bernilai negatif. Pemangkatan. 5 pangkat 5 artinya adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 5 kali. 5 pangkat 4 artinya adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Dan 5 pangkat 3 artinya adalah 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Begitu seterusnya. Jika 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka 5 dinamakan bilangan pokok atau basis. 3 dinamakan pangkat atau eksponen. Dan 125 dinamakan nilai atau hasil perpangkatan. Kesimpulannya, jika suatu bilangan berpangkat A pangkat N, maka artinya adalah A kali A kali A sampai kali A sebanyak N kali. A dinamakan bilangan pokok atau basis. Setiap anggota A adalah bilangan real, dan N dinamakan pangkat atau eksponen. Adapun sifat-sifat untuk operasi perpangkatan adalah sebagai berikut. Pertama, amati tabel di bawah ini. Dua buah bilangan berpangkat yang dikalikan, misalnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. 3 pangkat 2 artinya adalah 3 dikali 3. Sedangkan 3 pangkat 3 artinya adalah 3 dikali 3 dikali 3. Maka 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 sebanyak 5 kali. Atau kita tulis 3 pangkat 5. Begitu juga untuk negatif 3 dipangkatkan 2 dikali negatif 3 dipangkatkan 3. Untuk negatif 3 dipangkatkan 2, artinya negatif 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Dan dikali lagi dengan negatif 3 pangkat 3, yang artinya negatif 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Maka hasilnya adalah negatif 3-nya dikalikan sebanyak 5 kali.
atau ditulis negatif 3 dipangkatkan 5. Dan begitu seterusnya. Sehingga kita dapatkan sifat pertama untuk perpangkatan adalah dua bilangan berpangkat yang dikalikan dengan basis yang sama, A dipangkatkan M kali A pangkat N, maka hasilnya adalah A dipangkatkan M tambah N. Ingat ya, jika basisnya sama. Untuk sifat kedua, perhatikan tabel di bawah ini. 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4, hasilnya adalah 3 pangkat 9, artinya 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 9 kali. Dan 3 pangkat 4, artinya adalah 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Nah, ini bisa dicoret. Sehingga 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4, hasilnya adalah 3 dipangkatkan 5. Dan begitu juga untuk contoh berikutnya. Sehingga kita dapatkan sifat yang kedua, untuk setiap bilangan berpangkat dengan basis yang sama, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Perhatikan sifat ketiga. Lihat tabel berikut. 4 pangkat 2 dipangkatkan 3, artinya adalah 4 pangkat 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Maka hasilnya 4 kali 4 kali 4 sebanyak 6 kali, atau ditulis 4 pangkat 6. Begitu juga seterusnya. Sehingga untuk sifat ketiga berlaku bilangan berpangkat yang dipangkatkan A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Sekarang kita bahas mengenai urutan operasi. Bagaimana jika suatu bilangan terdapat berbagai macam operasi? Pertama, yang harus diselesaikan adalah kurung. Setelah kurung, baru menyelesaikan pangkat atau akar. Setelah pangkat atau akar, baru menyelesaikan kali atau bagi. Dan terakhir, baru tambah atau kurang. Jika setara, selesaikan dari kiri ke kanan. Contoh soal. Soal pertama, 5 dikurang 16 ditambah 13. Di sini terdapat dua operasi, yaitu pengurangan dan penjumlahan. Karena operasinya setara, maka selesaikan dari kiri terlebih dahulu. 5 dikurang 16, hasilnya adalah negatif 11. Ditambah 13. Berdasarkan garis bilangan yang sudah kita pelajari, maka hasilnya adalah positif 2. Soal kedua, di sini terdapat dua operasi, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Maka selesaikan yang di depan terlebih dahulu. Negatif 12 ditambah 7 adalah negatif 5. Negatif ketemu negatif, positif. Maka ditambah 15. Negatif 5 ditambah 15 adalah positif 10. Soal berikutnya, di sini perhatikan terlebih dahulu tanda kurung, karena berdasarkan urutan operasi, tanda kurung diselesaikan paling utama. 1 ditambah 2, hasilnya 3. Sehingga kita dapat tulis 6 bagi 2, buka kurung, 3. Ini artinya adalah 6 dibagi 2 dikali 3. 6 bagi 2 sama dengan 3. Dikali 3, maka hasilnya 9. Soal berikutnya. Selesaikan pemangkatan terlebih dahulu. Negatif 8 dipangkatkan 2 artinya adalah negatif 8 dikali negatif 8. Hasilnya positif 64. Sehingga 5 dikali negatif 3 dikali negatif 6 dikurang 64. 5 dikali negatif 3 adalah negatif 15 dikali negatif 6 dikurangi 64. Negatif 15 dikali negatif 6 positif 90 dikurang 64. Maka hasilnya adalah
26. Today quote. Ketika orang lain meragukanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri dan buktikan kemampuanmu. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.